A horrifying cartel massacre has rocked Mexico once again. Detención de Ovidio Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Esto habría sido en un operativo conjunto de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional. Incluso, hay que decirlo, recibimos la siguiente imagen, presuntamente de Ovidio Guzmán, tomada el día de hoy detenido. Ovidio Guzmán López, integrantes desde luego del cártel de Sinaloa, reaccionaron violentamente. Mochis saliendo de los mochis, José. Los Chapitos adalah sebutan bagi 4 putra dari gembong narkoba legendaris El Chapo Guzman. Mereka tidak hanya mewarisi garis darah sang ayah, tapi juga meneruskan kekaisaran kartel Sinaloa. Bahkan keganasan mereka disebut melampaui kebrutalan El Chapo sendiri. Jejak kejaman mereka tercatat dalam tragedi Culiacan Azu, peristiwa yang mengguncang dunia. Bagaimana tidak, mereka menyandra satu kota, menenteng senjata berat, bahkan mengepung bandara demi membebaskan pemimpin mereka. Di bawah bimbingan El Mayo, sahabat sekaligus orang kepercayaan El Chapo, Los Chapitos dengan cepat menguasai jalur perdagangan fentanyl menuju Amerika Serikat. Lalu, siapa sebenarnya keempat pewaris tahta ini? Bagaimana mereka mampu meraih dukungan penuh dari para loyalis El Chapo? Maka dari itu, jangan lewatkan 1 detik pun dari video ini, karena saya Husni Tamrin akan mengajak para Depsider menelusuri kisah terlengkap tentang sang pewaris kekaisaran kartel Sinaloa. Ini bukan sekedar cerita kriminal biasa. Ini adalah catatan kelam tentang bagaimana sebuah kekuasaan bisa diwariskan lewat paman. Maksud saya, Paman El Mayo Zambada. Peace. Di dalam dunia bawah tanah, pernikahan bukan sekedar urusan hati, melainkan strategi, kontrak tak tertulis yang mengikat keluarga, menjaga loyalitas dan memperluas kekuasaan. Dalam kartel Sinaloa, pernikahan adalah bagian dari mesin perang. Ikatan darah menjadi jaminan, hal yang membuat cinta berubah menjadi mata rantai yang menghubungkan wilayah, rute dan jalur penyelundupan. El Chapo Guzman memiliki beberapa istri, tapi hanya 3 yang benar-benar muncul ke permukaan. 3 wanita yang semuanya memiliki hubungan darah dengan sahabat-sahabat terdekatnya. Pada tahun 1977, El Chapo yang baru berusia 20 tahun menikahi wanita kelahiran Culiacan, Maria Alejandrina Salazar Hernandez. Maria bukan perempuan biasa, ia adalah darah dari keluarga Hector Luis Palma Salazar, gembong narkoba legendaris dan sahabat setia El Chapo. Dari pernikahan ini lahir 4 anak. 2 diantaranya mengikuti jejak El Chapo dalam bisnis perdagangan narkoba, yakni Ipan Archipaldo Guzman Salazar yang dijuluki El Chapito dan Jesus Alfredo Guzman Salazar yang dikenal sebagai Alfredilo. Peran Maria bukan sekedar sebagai istri, ia adalah penyokong material, pilar tersembunyi dari tubuh kartel Sinaloa. Kemudian pada pertengahan tahun 80-an, El Chapo kembali melangkah ke altar pernikahan. Ia mempersunting wanita bernama Griselda Lopez Perez yang lebih dikenal dengan nama Carla Perez Toho. Dari pernikahan ini, ia dikaruniai 4 anak, namun hanya 2 yang mencuat di dunia perdagangan narkoba. Ovidio Guzman Lopez yang dijuluki El Raton dan Joaquin Guzman Lopez. Dan salah satu saudara mereka tewas dalam konflik berdarah antara kartel Sinaloa dengan kartel Betra Leva. Berbeda dengan El Chapito dan Alfredilo, Ovidio dan Joaquin tidak berada di garis depan jalur distribusi dan penyelundupan. Peran mereka berada di lini produksi, mengawasi laboratorium, mengendalikan suplai, dan memastikan barang tetap mengalir ke pasar gelap. Mereka adalah jantung pabrik yang memberi napas pada bisnis mematikan ini. Selanjutnya pada tahun 2007, El Chapo Guzman kembali membuat langkah strategis. Kali ini, ia mempersunting keponakan dari orang kepercayaannya, Ignacio Coronel Villarreal, sosok yang menempati posisi ketiga dalam struktur kepemimpinan kartel Sinaloa. Istri ketiganya bernama Emma Coronel, yang dijuluki sebagai Ratu Kecantikan.
Saat itu Emma baru berusia 18 tahun, sementara El Chapo sudah melewati usia 40 tahunan. Tapi yang membuat pernikahan ini unik bukanlah perbedaan usia yang mencolok, melainkan fakta bahwa pernikahan itu berlangsung saat El Chapo berstatus buronan paling dicari di Meksiko atas aksi pelarian spektakulernya dari penjara dengan keamanan maksimum. Dan dari pernikahan ketiganya, El Chapo dikaruniai anak kembar. Dengan begitu, total anak El Chapo menjadi 10, namun hanya 4 yang benar-benar melanjutkan darah dan kekuasaan sang legenda kartel. Akan tetapi meskipun El Chapo memiliki 3 wanita dalam hidupnya, ia hanya mengakui satu, Maria Alejandrina Salazar Hernandez, istri pertamanya. Selebihnya ia hanya menyebut tinggal bersama. Pernyataan ini diperkuat oleh putrinya, Alejandrina Giselle. Lewat akun Instagram pribadinya, Giselle mengunggah foto sebuah surat nikah, bukti bahwa ibunya adalah satu-satunya wanita yang pernah dinikahi secara resmi oleh El Chapo Guzman. Keempat putra Joaquin El Chapo Guzman secara kolektif dikenal dengan sebutan Los Chapitos. Sejak usia remaja, mereka sudah terlibat dalam bisnis perdagangan narkoba yang dibimbing langsung oleh El Chapo dan El Mayo Zambada, orang nomor 2 dalam hierarki kartel Sinaloa. Di antara keseluruhan putra El Chapo, Edgar Guzman Lopez adalah yang pertama benar-benar menapaki dunia kelam ini. Ketika ayah mereka berhasil melarikan diri dari penjara, Edgar mulai mengambil peran langsung dalam bisnis sang ayah. Ia membangun jaringan sendiri, memulai dari transaksi-transaksi kecil, lalu perlahan memperluas pengaruhnya. Namun pada tahun 2008, Edgar tewas dalam perang narkoba. Kematian itu menciptakan kekosongan besar yang kemudian diisi oleh keempat saudaranya yang masih hidup. Di sanalah Los Chapitos mulai mengukuhkan posisi mereka, meneruskan warisan bisnis berdarah yang ditinggalkan sang saudara. Dan ketika El Chapo Guzman ditangkap dan diekstradisi ke Amerika Serikat pada tahun 2017, Los Chapitos mulai mengambil peran sebagai pewaris tahta kerajaan bisnis sang ayah. Bersama El Mayo Zambada, mereka sepenuhnya mengendalikan kartel Sinaloa. Dua paksi ini memiliki gaya kepemimpinan yang sangat berbeda. Los Chapitos dengan pendekatan brutal, cenderung mengandalkan kekerasan untuk memperluas jaringan. Sementara El Mayo memimpin dengan ketenangan, strategi matang, dan meminimalisir pertumpahan darah. Sikap low profilnya menjadikan El Mayo bukan sekedar pewaris, melainkan figur spiritual dan otak strategi dari struktur kartel lama. Namun pertanyaan besarnya adalah, mampukah Los Chapitos menyamai kedudukan sang ayah yang begitu disegani dalam hierarki kartel Sinaloa? Ataukah justru sebaliknya? Bersiaplah, karena kita akan memasuki babak baru, era perang narkoba paling brutal yang pernah mengguncang Meksiko. Sebelum kita memasuki klimaks perang brutal antara faksi Los Chapitos dan loyalis El Mayo, ada satu peristiwa penting yang tidak boleh kita lewatkan. Sebelum El Chapo diekstradisi ke Amerika Serikat pada masa persidangan di Meksiko, ia menunjuk 2 putranya untuk memimpin bisnis perdagangan manusia miliknya. Namun langkah itu ternyata memicu ketidakpuasan tangan kanannya, Damaso Licenciado Lopez Nunes, yang sudah lebih dulu menguasai bisnis tersebut. Hubungan antara Los Chapitos dan Licenciado pun memanas. Kelompok Los Chapitos mulai memeras anggota Licenciado, memotong aliran pendapatan, bahkan memutus akses perairan yang mengarah ke laboratorium narkoba milik Licenciado. Sumber keuangan sang tangan kanan pun lumpuh. Taktik ini mengingatkan kita pada strategi El Chapo saat melawan kartel Juarez bertahun-tahun sebelumnya. Ketegangan itu semakin memuncak setelah El Chapo diekstradisi. Los Chapitos melancarkan serangan terbuka terhadap siapapun yang berafiliasi dengan Licenciado, termasuk menyerang 13 anggota kepolisian Sinaloa yang berada di bawah gaji sang tangan kanan. Mereka bahkan menculik dan menyiksa 2 pejabat. Kekerasan itu baru mereda ketika Licenciado akhirnya ditangkap dan diekstradisi ke Amerika Serikat. Di sana ia berbalik menjadi saksi kunci dalam persidangan El Chapo pada tahun 2019, mengungkap rahasia kelam mantan rekan bisnisnya. Serangkaian aksi brutal yang dilakukan Los Chapitos ini menjadi sinyal yang tak terbantahkan bahwa generasi baru kartel Sinaloa telah bangkit dan mereka siap menyingkirkan siapapun yang menghalangi jalannya. Pada tahun 2019 menjadi titik balik. Saat itulah Los Chapitos benar-benar menunjukkan taringnya sebagai penguasa generasi baru kartel Sinaloa dengan mengguncang kota Culiacan dalam tragedi berdarah yang kelak dikenal sebagai Culiacanazo. Kekacauan itu meledak hanya dalam hitungan menit ketika Ovidio Guzman atau El Raton ditangkap oleh militer Meksiko di sebuah kompleks perumahan di pusat kota.
Saat penangkapan berlangsung, sayap para militer Los Chapitos bergerak cepat. Mereka mengepung area dengan persenjataan berat, menembaki pasukan yang berjaga di luar, dan memblokade jalan-jalan utama untuk memastikan aparat tidak dapat keluar membawa El Raton. Aksi mereka tidak berhenti di sana. Pasukan bersenjata juga mengepung perumahan militer Meksiko, tempat istri dan anak-anak prajurit tinggal. 8 anggota militer diculik. Baku tembak terus menggema di setiap sudut kota. Militer mencoba menghubungkan El Raton dengan para komandannya, berharap ia bisa memerintahkan mereka untuk menghentikan perlawanan. Dalam rekaman percakapan, Ovidio terdengar berkata, ia tidak menginginkan kekacauan. Namun, jawaban yang datang dari pasukannya tegas, kami datang untuk membebaskanmu. Kuliah akan berubah menjadi zona perang. Adegan kekacauan itu disiarkan media ke seluruh dunia. Jalan-jalan dipenuhi kendaraan terbakar. Warga sipil terjebak di tengah baku tembak. Hingga akhirnya, demi mencegah korban jiwa yang semakin bertambah, Presiden Meksiko, Andrés Manuel López Obrador, memerintahkan aparat untuk melepaskan El Raton. Momen itu menjadi bukti yang tak terbantahkan lagi. Los Chapitos bukan hanya ancaman bagi para rival, tetapi juga mampu membuat militer dan Presiden Meksiko tunduk di hadapan seluruh dunia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, di bawah kendali generasi baru, kartel Sinaloa terlibat perang terbuka melawan aparat penegak hukum dan menang. Perlu diingat, kebrutalan ini baru permulaan, karena nanti kita akan memasuki babak di mana Ovidio kembali ditangkap dan pertempuran yang akan terjadi jauh lebih besar. Militer Meksiko dan sayap para militer Los Chapitos bertempur habis-habisan dengan persenjataan lengkap dan kekuatan penuh. Jika teman-teman penasaran, jangan pindah kanal dulu, karena ini hanyalah babak awal dari perang brutal yang akan melibatkan bukan hanya pihak militer, tetapi juga para rival yang mengincar nyawa Los Chapitos. Meskipun Los Chapitos identik dengan kebrutalan, terutama setelah tragedi Culiacanazo, mereka juga membangun citra yang kontras di hadapan publik, terutama di tanah kelahiran mereka di negara bagian Sinaloa. Di mata sebagian warga, Los Chapitos bukan sekedar penguasa kartel, tetapi juga penopang kehidupan. Mereka menyediakan lapangan pekerjaan, membantu masyarakat miskin, dan bahkan berperan sebagai penegak hukum melawan para penjahat kecil yang kerap memeras warga. Kegiatan sosial mereka kerap dikemas spektakuler. Los Chapitos menggelar konser musik untuk menghibur rakyat, mengadakan undian berhadiah dengan hadiah yang tidak main-main, seperti mobil baru, mesin cuci, kulkas. Semuanya diberi stiker dengan inisial ayah mereka, Joaquín Guzmán Loera. Selama pandemi COVID-19, ketika Sinaloa berada dalam masa karantina, mereka membagikan paket sembako, membangun sekolah-sekolah terbuka di pedesaan terpencil, dan membantu komunitas yang bahkan pemerintah jarang sentuh. Ada satu catatan penting untuk para Deepsider. Jika kita membantu orang lapar pada saat mereka benar-benar membutuhkan, maka rasa terima kasih itu akan terpatri selamanya. Karena pada momen itu, yang dibantu tidak melihat siapa yang memberi. Mereka hanya tahu hidup mereka terselamatkan. Dan di Sinaloa, bagi sebagian orang, peran itu dipegang bukan oleh pemerintah, tetapi oleh kartel. Namun, jika kita memberi seorang emas berat 1 kg di saat mereka tidak membutuhkannya, maka rasa syukur itu sulit tumbuh. Kesimpulannya sederhana, jika pemerintah jujur dan bantuan tepat sasaran, maka ketimpangan sosial tak akan pernah sebesar ini. Oke, kita lanjut. Sebelum Los Chapitos benar-benar bangkit dan mendominasi di dunia kartel, kemunculan mereka dalam struktur kepemimpinan kartel Sinaloa, banyak yang mencemooh mereka, terutama para rival sang ayah. Mereka meremehkan dengan mengatakan, mana mungkin anak-anak manja yang gemar memamerkan kekayaan di media sosial mau terjun ke pekerjaan kotor, mengangkut bertonton kokain ke Amerika Serikat. Namun pada kenyataannya, cibiran itu tidak berlaku bagi putra-putra El Chapo. Justru mereka membuktikan diri lebih nekat dan lebih kejam daripada pendahulunya. Los Chapitos membangun reputasi sebagai bandar narkoba yang cerdas. Dengan kelihayan mereka dalam berbisnis, Meksiko yang dahulunya hanya menjadi negara transit bagi fentanyl dari Tiongkok, kini berubah menjadi pusat produksi utama narkoba sintetis. Mereka mendirikan jaringan laboratorium rahasia secara masif di seluruh negara bagian Sinaloa, sekaligus meningkatkan penyeludupan bahan kimia prekursor dari Tiongkok.
Dengan bermodal hanya $800 Amerika Serikat, mereka mampu meracik bahan kimia prekursor menjadi pil atau bubuk fentanyl yang menghasilkan keuntungan hingga $640.000 Amerika Serikat. Uang sebesar itu digunakan untuk mendanai kebutuhan organisasi, mulai dari kas perang, penyuapan politisi dan aparat kepolisian, hingga membiayai para sikario, prajurit bayaran mereka. Dan semakin besar keuntungan, semakin kuat pula kekuasaan mereka dan melindungi kepentingan kartel. Di sisi lain, faksi senior yang dipimpin Ismail El Mayo Zambada, sosok yang selama puluhan tahun dikenal disiplin, pragmatis dan berakar pada praktik perdagangan narkoba tradisional, perlahan mulai kehilangan cengkraman atas kartel Sinaloa. Dominasi yang dulu ia pegang kini terkikis, digerogoti oleh agresivitas Los Chapitos. Usia El Mayo yang kian menua, ditambah penyakit diabetes yang melemahkan fisiknya, dimanfaatkan oleh para pewaris muda ini untuk merebut kendali. Satu demi satu rute perdagangan di basi kekuatan El Mayo jatuh ke tangan mereka. Dan bukan hanya El Mayo yang menjadi sasaran, Los Chapitos juga terlibat konflik wilayah dengan paman mereka sendiri, Aureliano Guzman Loera alias El Guano. Perseteruan internal ini menjadi bukti bahwa darah El Chapo mengalir deras di tubuh mereka. Darah yang diwarisi bersama ambisi, kecerdikan, dan keberanian brutal untuk menyingkirkan siapapun yang menghalangi jalan. Los Chapitos tidak segan mengorbankan aliansi, bahkan membantai sahabat lama yang pernah ikut membangun kartel Sinaloa. Bagi mereka, kekuasaan dan dominasi adalah harga mati, meski harus dibayar dengan pengkhianatan terhadap darah dan sejarah sendiri. La muerte o la cárcel, el destino seguro de los criminales. La semana pasada, José Rodrigo Arechiga Gamboa alias el Chino Anthrax. Sebenarnya, ketika Los Chapitos melakukan ekspansi besar-besaran, loyalis El Mayo berusaha keras untuk menyamai kekuatan Los Chapitos. Namun mereka terdesak di bawah arahan sang pemimpin yang memilih meminimalisir kekerasan. Bagi El Mayo, setiap letusan senjata hanya akan mengundang perhatian yang tidak perlu dari pihak berwenang. Namun disitulah letak kelemahannya. Los Chapitos memahami betul prinsip itu. Ditambah usia El Mayo yang semakin renta dan penyakit yang secara perlahan menggerogoti tubuhnya. Momentum ini dimanfaatkan secara brutal oleh para pewaris muda untuk merebut wilayah teritorial. Dengan agresif, mereka menyelundupkan fentanyl dan heroin ke Amerika Serikat, memaksa para pengedar jalanan membeli produk secara eksklusif dari mereka. Tidak hanya itu, mereka juga menuntut uang keamanan sebagai bentuk perlindungan. Bagi yang membangkang, balasannya jelas, penculikan, penyiksaan, atau kematian. Los Chapitos mendeklarasikan satu pesan yang menggema di seluruh jaringan. Era ini, pasar adalah milik mereka sepenuhnya. Mereka juga menghapus sebuah prinsip lama yang selama puluhan tahun dipegang teguh oleh kartel-kartel tradisional, bahwa narkoba tidak boleh dijual kepada rakyat sendiri. Tetapi bagi Los Chapitos, tidak ada lagi batas moral semua itu. Yang terpenting adalah satu hal, cuan tanpa pandang bulu. Dominasi Los Chapitos semakin tak terbendung. Dengan cara-cara brutal, mereka merebut paksa rute-rute penyelundupan yang selama ini menjadi urat nadi kartel Sinaloa. Langkah ini membuat kubu El Mayo murka, namun tak semua loyalisnya memilih bertahan. Sebagian justru berkhianat, meninggalkan El Mayo dan berpindah haluan ke kubu Los Chapitos, tergoda oleh gemerlap gaya hidup flamboyan dan iming-iming bayaran besar. Pada Mei 2020 menjadi titik balik. Konflik yang sebelumnya berjalan senyap berubah menjadi perang terbuka antara dua faksi. Pemicunya, kematian El Chino Anthrax, pemimpin regu pembunuh kepercayaan El Mayo yang ditemukan tewas secara misterius. Bagi El Mayo, ini adalah pukulan telak. Keyakinan pun tumbuh kuat bahwa di balik pembunuhan itu berdirilah bayang-bayang keluarga Los Chapitos. Ketegangan antara kedua faksi mencapai puncak tak lama setelah insiden pembunuhan El Chino Anthrax. 25 Juni 2020. Perang brutal pecah di pedesaan Tupache, Culiacan, Sinaloa, Meksiko. Selama 6 jam penuh, kedua kubu saling hujan peluru dengan persenjataan ala militer, senapan kaliber tinggi, granat hingga truk lapis baja. Ledakan dan rentetan tembakan mengguncang kota, mengubahnya menjadi medan perang terbuka. Hasil baku tembak itu mengerikan. 16 orang bersenjata lengkap mengenakan rompi anti peluru ditemukan tewas di dalam sebuah van. Di dalamnya juga terdapat spanduk berisi ancaman yang ditujukan langsung kepada pemimpin Los Chapitos. Namun pertumpahan darah ini tak berhenti di situ. Dalam beberapa hari berikutnya, korban terus berjatuhan. Tubuh-tubuh tak bernyawa digantung di jembatan sebagai peringatan. Mayat tanpa kepala berjajar di jalanan.
Sebuah truk pick-up bahkan ditemukan berisi belasan potongan tubuh yang telah dimutilasi. Ratusan nyawa melayang, sebagian besar dalam kondisi yang nyaris tak dikenali. Perang ini bukan hanya melibatkan paksi El Mayo, tetapi juga paksi darah baru yang mampu menyamai kekuatan Los Chapitos. El Mayiza dipimpin langsung oleh putra El Mayo, Ismail Zambada, Sicarios alias Mayito Placho. Namun tragisnya, dalam perang brutal itu, korban bukan hanya anggota kartel. Warga sipil tak berdosa ikut menjadi sasaran peluru. Pemerintah Meksiko menghimbau para warga untuk meninggalkan wilayah konflik, namun banyak yang terjebak terisolasi di tengah zona perang. Bagi para pengamat, pemandangan ini mengingatkan pada perang brutal CJNG melawan Los Zetas. Tetapi dalam sejarah perang narkoba Meksiko, konflik Los Chapitos melawan Mayito Placo tercatat sebagai salah satu yang paling kejam. Disinilah untuk pertama kalinya kedua paksi mengerahkan seluruh kekuatan demi merebut warisan El Chapo Guzman. Kudeta berdarah ini dibungkus dalih kekhawatiran akan kondisi El Mayo yang semakin tua dan sakit-sakitan. Los Chapitos tahu jika pengaruh El Mayo runtuh, para letnannya akan merebut kendali atas rute-rute penyelundupan, dan mereka ingin memastikan rute itu jatuh sepenuhnya ke tangan mereka. Dan orang yang paling diuntungkan dalam konflik internal ini adalah kartel Jalisco Neogenerasian atau CJNG yang dikenal sebagai arsitek kekacauan. CJNG adalah generasi baru yang dipimpin oleh El Mencho, sosok yang dahulunya sempat berada di bawah naungan kartel Sinaloa, namun kemudian memilih jalan sendiri sebagai kartel independen dan justru menjadi musuh bebuyutan mereka. Dengan perpecahan yang terjadi di tubuh kartel Sinaloa, CJNG hanya perlu menunggu waktu hingga salah satu paksi benar-benar hancur. Bahkan, CJNG kerap menawarkan perlindungan, pasokan senjata, hingga kekuatan paramiliter kepada salah satu kubu yang berseteru. Namun jika tawaran itu ditolak, mereka cukup menunggu musuh saling baku hantam. Dan saat salah satu pihak runtuh, CJNG dengan cepat menyerap sisa-sisa paksi yang lemah untuk memperkuat barisan mereka. That led to Ovidio Guzman's arrest. And tonight, U.S. officials say his capture is a significant blow to the Sinaloa cartel. These are people who gave to a man, watched him die, and then sent that same batch of to the United States. Cartels are trying to make the substance more addictive. They're trying to create more customers, and in the process, they're bringing. Semenjak percobaan penangkapan Ovidio Guzman Lopez alias El Raton yang sempat menimbulkan kekacauan luar biasa, dominasi Los Chapitos justru semakin menguat. Tercatat sejak tahun itu hingga tahun 2022, mereka semakin masif dalam memproduksi sekaligus menyelundupkan fentanyl ke Amerika Serikat. Data dari Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika Serikat mencatat sedikitnya 6.397 kg fentanyl dan metamfetamin berhasil disita. Itu pun belum seberapa dibandingkan jumlah yang lolos dan akhirnya beredar di jalanan diperkirakan jauh lebih besar. Dampaknya sungguh mengerikan. Setiap menit, seorang warga Amerika Serikat tewas akibat overdosis dan sebagian besar disebabkan oleh fentanyl. Namun, Los Chapitos tidak pernah lepas dari radar militer Meksiko. Mereka masih menyimpan dendam karena pernah dipermalukan saat operasi penangkapan Ovidio El Raton Guzman pada 2019 yang bisa dinilai gagal. Demi memulihkan citra di mata publik, militer bertekad untuk menebus kegagalan itu dengan menangkap kembali El Raton. Memasuki awal tahun 2023, ratusan pasukan khusus digerakkan. Sebelum fajar, sebuah kompleks pedesaan tempat El Raton bersembunyi dikepung rapat, baik dari darat maupun udara. Operasi ini direncanakan dengan matang. Mereka tahu, terlambat satu detik saja, sayap para militer Los Chapitos akan segera membalas dengan kekacauan. Dan benar saja, saat penangkapan berlangsung, kelompok bersenjata Los Chapitos kembali turun tangan. Jalan-jalan utama di Sinaloa diblokade, kendaraan sipil dibakar untuk menghambat gerak aparat. Namun kali ini, militer sudah siap. El Raton segera dievakuasi menggunakan helikopter, sementara baku tembak tak terhindarkan. Konvoi bersenjata berat menyapu kota, menembaki pos militer dan kantor pemerintahan. Bandara internasional Culiacan diserbu, bahkan sebuah pesawat komersil penuh penumpang dihujani peluru untuk mencegah keberangkatan aparat. Helikopter militer dikerahkan untuk melindungi pasukan dari darat, membalas tembakan dengan senapan mesin berat dari udara. Dentuman senjata dan ledakan terdengar hingga radius puluhan kilometer. Kota berubah menjadi zona perang penuh, lebih terorganisir, lebih brutal, dan lebih mematikan dibandingkan Culiacanazo pertama. Meskipun perlawanan sengit itu tak menghentikan operasi militer,
El Raton akhirnya dibawa keluar dari Sinaloa dengan pengamanan super ketat diterbangkan ke Mexico City. Tapi serangan Los Chapitos hari itu menjadi bukti bahwa mereka tidak takut perang terbuka melawan negara. Julia Canazo Jilid 2 menandai era baru kartel, di mana generasi muda Sinaloa dengan modal kekuatan, uang, dan kekejaman mampu mengguncang satu negara hanya demi membebaskan atau mempertahankan satu orang. Pertempuran sengit itu menewaskan sedikitnya 10 personil militer dan 29 warga sipil ikut menjadi korban. Sebuah gambaran nyata betapa loyalnya para sikario. Mereka rela mati demi pemimpin mereka. Meski Los Chapitos menerima pukulan besar dengan tertangkapnya El Raton, bisnis fentanyl tetap berjalan. Bahkan hanya sebulan setelah operasi itu, agen perbatasan Amerika Serikat berhasil menyita 2.326 kg fentanyl, barang sitaan bulanan terbesar dalam sejarah. Julia Canazo Jilid 2 memicu efek domino yang jauh lebih besar. Moral para loyalis El Mayo semakin jatuh, seolah bayang-bayang kekuasaan mereka perlahan memudar. Di sisi lain, tekanan dari pemerintah Amerika Serikat semakin meningkat. Washington mendesak Meksiko untuk mengambil tindakan lebih keras, sementara media internasional terus menyorot bagaimana kartel Sinaloa, khususnya sayap Los Chapitos, berhasil mempermalukan negara secara terbuka. Ironisnya, alih-alih melemah, posisi Los Chapitos justru semakin tak tergoyahkan. Mereka tidak hanya bertahan dari tekanan, tetapi juga memperluas jaringan distribusi narkotika lintas batas. Dari balik layar, kelompok ini menjelma menjadi kekuatan baru yang bukan hanya menandingi, tetapi mulai menenggelamkan bayang-bayang El Mayo, sang legenda yang selama puluhan tahun dianggap penguasa tunggal kartel Sinaloa. We're learning a major arrest was just made. This is quite the big U.S. Justice Department. The arrest happened this afternoon. Leader of one of the world's biggest drug cartels has been arrested in Texas. Contra los Chapitos, ahora considerados unos traidores, con la entrega de Ismael El Mayo Zambada. Memasuki tahun 2024 menjadi klimaks antara paksi Los Chapitos dan Mayito Pelaku. Situasi yang sempat tenang kembali memanas setelah adanya pengkhianatan besar yang dilakukan Joaquin Guzman Lopez terhadap El Mayo. Sebuah pengkhianatan yang mengguncang fondasi kartel Sinaloa. Joaquin Guzman Lopez mengorbankan El Mayo Zambada demi iming-iming pengurangan hukuman dari otoritas Amerika Serikat. Dengan dalih ingin membicarakan urusan bisnis, Joaquin membujuk El Mayo untuk hadir dalam sebuah pertemuan rahasia. Namun ada pula versi lain yang menyebutkan El Mayo dijebak melalui sepucuk surat yang datang dari balik jeruji besi penjara Amerika Serikat. Di sana El Mayo menulis bahwa dirinya diminta menjadi penengah konflik antara gubernur Sinaloa dan para politisi. Tanpa curiga, El Mayo naik pesawat pribadi. Namun setibanya di Paso, Texas, aparat keamanan Amerika Serikat sudah menunggu. Dari situlah legenda hidup dunia kartel itu akhirnya berakhir, bukan karena peluru, melainkan karena pengkhianatan. Alhasil, para loyalis El Mayo merasa kehormatan mereka diinjak-injak, sementara Los Chapitos melihat momen ini sebagai kesempatan emas untuk menyingkirkan sisa-sisa pengaruh El Mayo yang kian melemah pasca serangkaian operasi militer. Tidak lama setelah El Mayo ditangkap, perang antar kedua paksi pun berlangsung sengit. Wilayah barat laut Meksiko, terutama Sinaloa dan Sonora, menjadi ladang pertempuran terbuka. Konvoi bersenjata berat dari Los Chapitos turun dengan peralatan militer yang setara dengan pasukan resmi. Sementara itu, paksi Mayito Pelaku tak mau kalah. Mereka membangun blokade jalan di beberapa titik strategis, mengandalkan jaringan lama El Mayo yang masih tersisa di perbatasan. Pertempuran pecah di Napolato dan Culiacan, di mana warga sipil kembali menjadi korban. Rumah-rumah terbakar, sekolah ditutup, dan jalanan dipenuhi bekas longsong peluru. Rekaman amatir yang bocor ke media sosial memperlihatkan rentetan tembakan tanpa henti, baku hantam di jalan raya, dan kendaraan lapis baja rakitan yang terbakar. Yang membuat keadaan semakin brutal adalah eksekusi terbuka. Paksi Los Chapitos dengan sengaja merekam dan menyebarkan video penangkapan anggota Mayito Pelaku, kemudian mengeksekusi mereka di depan kamera sebagai pesan perang. Itu bukan sekedar pertarungan perebutan wilayah, melainkan perang psikologis untuk menghancurkan moral musuh. Pada titik ini, perang saudara dalam tubuh kartel Sinaloa mencapai level yang paling berdarah dalam sejarah. Tekanan internasional, terutama dari Amerika Serikat, makin gencar. Washington menilai konflik ini sudah keluar kendali dan menuntut pemerintah Meksiko untuk mengambil langkah ekstrim. Namun, seperti biasa, tentara Meksiko sendiri pun dibuat kewalahan menghadapi skala pertempuran yang seolah-olah lebih mirip perang antar negara ketimbang konflik kartel.
Dan dibalik semua kekacauan itu, satu fakta mulai jelas. Los Chapitos bukan lagi sekedar pewaris nama besar El Chapo. Mereka kini telah menjadi kekuatan penuh yang tak segan menantang rival internal, aparat, bahkan tekanan asing. Setelah dua anggota penting Los Chapitos ditangkap dan menjalani hukuman di Pengadilan Federal Amerika Serikat, Ivan Archipaldo Guzman Salazar dan Jesus Alfredo Guzman Salazar, keduanya masih terjebak dalam perang wilayah melawan kelompok Mayito Pelaku. Tekanan semakin berat ketika Washington turut menekan dengan serangkaian dakwaan terhadap mereka. Sebenarnya, bila ditarik ke belakang, masing-masing dari keempat bersaudara ini sudah lama masuk dalam daftar buronan otoritas Amerika Serikat. Los Chapitos didakwa melakukan pelanggaran berat atas hukum narkoba Amerika. Semua berawal dari Ivan Archipaldo Guzman Salazar yang masuk radar pengintaian DEA sejak tahun 2009. Dakwaan kemudian terus berlanjut terhadap saudara-saudaranya hingga tahun 2023. Mereka dituduh terlibat dalam konspirasi impor, produksi, dan distribusi narkoba sintetis seperti fentanyl, heroin, metamfetamin, serta marijuana. Tidak berhenti sampai di situ, dakwaan semakin meningkat, mencakup kepemilikan senapan mesin dan alat penghancur, hingga tuduhan konspirasi pencucian uang yang semakin menambah daftar panjang kejahatan yang dibebankan kepada Los Chapitos. Pada awalnya, DEA menetapkan bounty sebesar 5 juta dolar Amerika Serikat untuk setiap informasi yang dapat mengarah pada penangkapan mereka. Namun pada tahun 2003, angka itu naik menjadi 10 juta dolar Amerika Serikat, sebuah harga yang fantastis, seolah menggambarkan betapa berharganya kepala dua putra El Chapo ini bagi otoritas internasional. Akan tetapi kenyataan berkata lain, bukan semakin cepat, perburuan itu justru semakin rumit. Di bawah tekanan internasional yang semakin besar, Ivan dan Jesus tetap berkeliaran, mengendalikan jalannya kartel, dan bahkan masih aktif terlibat dalam perang perebutan wilayah. Sementara itu, di sisi lain, Ovidio Guzman Lopez dan Joaquin Guzman Lopez yang telah diekstradisi dan kini mendekam di penjara Amerika Serikat. Mereka memberikan kesaksian sekaligus bersiap menyodorkan informasi berharga tentang operasi kartel dengan imbalan pengurangan hukuman. Langkah ini membuat otoritas Amerika Serikat berhasil meringkus belasan tokoh kunci Los Chapitos. Situasi tersebut semakin membuat Ivan dan Jesus terpuruk, kehilangan banyak jaringan kepercayaan mereka. Di tengah kekacauan itu, CJNG perlahan-lahan naik ke puncak kejayaan. Dominasi kartel yang semula dipegang Sinaloa mulai diguncang oleh kebangkitan organisasi paling brutal di Meksiko tersebut. Perburuan terhadap kedua bersaudara terus ditingkatkan. Pada tahun 2025, pasukan Komando Keamanan Meksiko berhasil menangkap 3 orang letnan kepercayaan Los Chapitos. Dari keterangan dan data yang diperoleh, aparat berhasil menelusuri persembunyian Ivan Archipaldo Guzman di sebuah rumah mewah di Culiacan. Operasi berlangsung dengan ketegangan tinggi. Kendaraan lapis baja militer mendobrak pintu masuk. Suara ledakan menggema di seluruh lingkungan perumahan elit. Namun, sekali lagi Ivan menunjukkan bahwa darah ayahnya, Joaquin El Chapo Guzman, benar-benar mengalir deras dalam dirinya. Menggunakan taktik yang pernah dipopulerkan El Chapo, Ivan lolos melalui sebuah terowongan rahasia yang tersembunyi di balik lemari kamar mandi. Terowongan itu membentang jauh hingga bermuara pada sebuah rumah kosong di ujung blok. Saat pasukan masuk, Ivan sudah menghilang, meninggalkan jejak yang membuat publik tercengang. Di rumah persembunyian itu, pihak keamanan menemukan gudang persenjataan canggih setara militer, 15-an ponsel sekali pakai, beberapa laptop, dan yang paling mengejutkan, sebuah topi bisbol dengan tanda tangan para bintang terkenal Amerika Serikat. Barang ini menimbulkan spekulasi luas, apakah Ivan memiliki jaringan pertemanan atau sekedar koleksi pribadi dari dunia hiburan. Meski berulang kali lolos dari operasi besar-besaran, Ivan Archipaldo Guzman Salazar dan adiknya masih terus berkeliaran hingga kini. Keduanya bukan hanya berstatus buronan, tetapi juga simbol dari generasi baru kartel Sinaloa yang keras kepala mempertahankan tahta ayah mereka. Setiap upaya penangkapan terhadap mereka selalu berakhir dengan kegagalan yang mempermalukan otoritas Meksiko. Ivan dikenal sebagai sosok yang penuh strategi, sering menggunakan terowongan, teknologi enskripsi, hingga jaringan loyalis bersenjata yang siap mati-matian. Sedangkan Jesus lebih banyak bermain di balik layar, mengendalikan logistik, alur perdagangan narkoba lintas batas, serta menjalin kontrak dengan jaringan kartel di Amerika Latin. Namun posisi mereka kini semakin terjepit. Rivalitas internal dengan faksi El Mayo Zambada dan tekanan eksternal dari CJNG menjadikan setiap langkah mereka penuh resiko. Aparat Meksiko dan DEA memperkuat perburuan,
membatasi ruang gerak, bahkan menargetkan orang-orang kepercayaan mereka. Tetapi hingga hari ini, Ivan dan Jesus tetap bertahan, dikuliakan. Nama mereka masih disebut dengan nada hormat sekaligus ketakutan. Setiap operasi militer besar selalu berpotensi memicu kuliah Kanazo Jilid 2, yakni pemberontakan brutal antara pasukan bersenjata kartel dengan militer, seperti yang pernah mengguncang dunia pada tahun 2019 saat Ovidio Guzman sempat ditangkap lalu dibebaskan. Keberadaan kedua bersaudara ini menjadi tanda tanya besar. Apakah mereka akan bernasib sama seperti Ovidio, ditangkap dan diekstradisi ke Amerika Serikat, atau justru tetap menjadi raja jalanan yang kebal hukum, seperti halnya El Mayo Zambada yang berhasil menghindari penjara hingga usia senjanya. Sebenarnya, upaya pemerintah Meksiko dalam memerangi kartel narkoba sudah dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu strategi paling terkenal adalah Kingpin strategi, yakni menangkap kepala kartel dengan harapan jaringan mereka runtuh dengan sendirinya. Namun kenyataannya justru berbanding terbalik. Setiap kali seorang pemimpin ditangkap, yang muncul adalah kekosongan kekuasaan. Hal ini memicu perpecahan, perebutan wilayah, dan lahirnya faksi-faksi baru yang justru lebih agresif dan brutal. Ketika Andrés Manuel López Obrador terpilih menjadi presiden pada tahun 2018, ia mengambil jalur yang sangat berbeda dari para pendahulunya. Alih-alih melanjutkan perang frontal, ia justru memperkenalkan kebijakan Abrazos no balazos, yang berarti pelukan bukan peluru. Obrador percaya bahwa kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan baru. Ia juga membatasi kerjasama erat dengan aparat keamanan Amerika Serikat yang sudah berlangsung selama puluhan tahun. Dengan alasan strategi mereka hanya memperkuat kartel, bukan melemahkannya. Pasca tragedi kuliah Kanazo, di mana pemerintah dipaksa melepaskan Ovidio Guzman, Obrador bahkan menegaskan kalimat yang masih membekas hingga hari ini. Api tidak bisa dipadamkan dengan api. Namun kebijakan ini punya konsekuensi besar, dengan militer yang direstrukturisasi dan aparat anti narkoba yang dilemahkan. Los Chapitos justru semakin leluasa bergerak. Mereka memperluas jaringan, memperbesar produk fentanyl, dan menduduki puncak kejayaan sebagai pewaris tahta El Chapo Guzman. Dan disinilah letak ironi terbesar. Sekeras apapun pemerintah berusaha, selama senjata masih bebas diperdagangkan, korupsi merajalela, dan para elit masih berdasar di atas penderitaan rakyat kecil, kartel akan selalu menemukan cara untuk bertahan. Bahkan lebih jauh lagi, mereka sering membeli simpati rakyat miskin dengan uang haram hasil perdagangan narkoba. Kartel memang brutal, tapi mereka juga tahu bagaimana menciptakan ilusi kepahlawanan dengan berbagi kepada rakyat yang paling membutuhkan. Oke, sekian cerita tentang Los Chavitos, pewaris tahta kartel Sinaloa. Jika kalian ingin saya membahas tokoh kartel atau figur dunia kriminal lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe karena masih banyak kisah bawah tanah yang lebih kelam dan brutal menunggu untuk diungkap. Saya Husni Tamrin, terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan ini. Dan seperti biasa, Lemak Bedait Malik.